Halo, apa kabar? I hope everything is fine. Semoga kamu masih kuat ya. Ya, walaupun mungkin sekarang kita terlalu lemah untuk kembali berjuang, tapi setidaknya kita masih bisa untuk tetap bertahan kan? Wajar kok jika kita merasa capek, lelah, sedih, atau bahkan marah sekalipun. Hidup memang begitu. Terkadang terasa sangat menyenangkan, namun tak jarang juga terasa sangat memuakkan. Mungkin kita lelah dengan kenyataan kejam yang terus menghantam kita satu persatu. Perasaan yang terus hancur hingga berkeping-keping, atau hati yang terus patah tanpa terarah. Ingin rasanya hilang tanpa pernah kembali lagi. Ingin rasanya mati, tapi tidak dengan bunuh diri. Perasaan kecewa dengan kenyataan yang terus menuntut kita untuk mengakui hal yang sangat menakutkan. Atau perasaan malu atas kesalahan masa lalu yang terus mengintai kita di setiap helaan nafas di sepanjang waktu. Atau mungkin juga perasaan-perasaan takut yang terus menghantui tanpa pernah berniat beranjak pergi. Oke, aku mungkin tak akan pernah tahu luka apa yang telah membuat hatimu menjadi beku. Aku tak akan pernah tahu beban berat seperti apa yang harus kamu pikul di sepanjang harimu. Aku juga gak akan pernah tahu masa lalu seperti apa yang pernah kamu lalui. Aku mungkin juga gak akan pernah tahu sesakit apa kenyataan yang harus kamu hadapi ke depannya. Karena aku yakin setiap orang mempunyai luka mereka masing-masing. Setiap orang mempunyai rahasia yang mungkin telah mereka kubur di hati mereka yang paling dalam. Tapi apapun itu, apapun yang menjadi lukamu, apapun yang membuatmu patah atau bahkan hancur sehancur-hancurnya, aku sebagai teman yang mungkin tak akan pernah kamu temui, ingin sedikit menjadi pereda di setiap derai air matamu. Aku ingin sedikit bercerita. Semoga ini akan menjadi sedikit penawar setiap rasa sakitmu. Cerita berlatar di abad ke-15 silam. Di masa itu, hiduplah seorang shogun di Jepang sana. Shogun itu bernama Ashikaya Yoshimasa. Shogun tersebut mempunyai sebuah mangkok kesayangan. Mangkok yang selalu dijaga dengan penuh kehati-hatian. Namun suatu hari, mangkok tersebut tidak sengaja terjatuh, hingga mangkok tersebut hancur berkeping-keping. Melihat hal itu, Shogun sangat sedih. Mangkok kesayangannya telah pecah berkeping-keping. Lalu, Shogun tersebut langsung memerintahkan anak buahnya mengirim mangkok tersebut ke Cina. Shogun berharap mangkok tersebut bisa diperbaiki seperti sedia kala. Tak lama waktu berselang, mangkok tersebut telah selesai diperbaiki dan langsung diberikan kembali kepada Shogun. Namun, apa yang terjadi? Shogun malah semakin kecewa. Pengrajin Cina hanya memberi lem logam pada pecahan mangkok tersebut, membuat mangkok tersebut terlihat semakin jelek. Dan tiba-tiba, Shogun pun mendapatkan ide. Ia memecahkan kembali mangkok tersebut dan kembali merekatkannya dengan lem yang diberi warna emas, membuat mangkok tersebut terlihat indah dengan garis-garis berwarna emas di sekelilingnya. Nah, sejak saat itu, lahirlah sebuah teori yang bernama teori kintsugi. Kintsugi berarti menempelkan emas. Dari teori tersebut, kita bisa belajar bahwa hancur atau patah bukanlah akhir dari segala-galanya. Telah patah bukan berarti kamu telah mati. Telah patah bukan berarti kamu kehilangan kesempatan untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Hidup memanglah sebuah takdir. Apa yang terjadi di masa lalu itu bukanlah sebuah kebetulan. Itu telah digariskan memang untuk kamu hadapi. Itu berarti kamu lahir di dunia ini mempunyai sebuah alasan. Tuhan tidak akan pernah menciptakan sesuatu hanya untuk menjadi sia-sia. Masa lalu bukanlah milik kita lagi. Waktu tidak akan pernah bisa diputar kembali. Tapi kamu harus tahu, masa depanlah yang akan menjadi kesempatan terbaik untukmu. Ketika masa lalu tak pernah bisa kita perbaiki, masih ada masa depan yang masih menunggu versi terbaik kita saat ini. Biarkanlah duka di hatimu itu menjadi guratan-guratan emas yang membuat hatimu itu semakin indah. Biarkanlah luka di tubuhmu itu menjadi pertanda bahwa kamu pernah terjatuh. Namun sekarang, luka itulah yang menjadi tempat belajar terbaik. Karena tidak ada tempat belajar yang lebih baik daripada sebuah pengalaman.
Aku tahu ini akan menjadi sangat sulit, tapi mari sama-sama kita mencoba berdamai dengan diri kita sendiri. Mari kita perlahan mencoba memaafkan kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Mari kita saling mencoba untuk menerima apa adanya diri kita dan mencoba untuk bisa menerima kenyataan-kenyataan pahit yang mungkin terasa sangat sakit. Karena tidak ada perasaan yang lebih tenang kecuali ketika kita sudah bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Mari jadikan luka-luka kita itu menjadi garis-garis emas yang akan membentuk kekuatan baru yang mungkin jauh lebih kuat. Kekuatan baru yang jauh lebih hebat. Mari kita belajar dari sebuah pengalaman hidup manusia hebat dari Pakistan. Perempuan itu bernama Muniba Bazari. Muniba dulu dijodohkan oleh ibunya pada usianya yang baru 18 tahun. Ia dijodohkan dengan seorang pria yang bahkan tak pernah ia cintai sama sekali. Ia terpaksa menerima perjodohan itu karena tidak ingin mengecewakan orang tua. Selama 2 tahun ia menjalani rumah tangganya dengan suaminya yang sangat toksik tersebut. Di suatu hari mereka mengalami kecelakaan mobil. Mobil mereka jatuh masuk ke sebuah jurang. Namun sebelum mobilnya jatuh, sang suami mengambil kesempatan untuk keluar dari mobil, meninggalkan Muniba yang masih terjebak di dalam mobil tersebut, hingga akhirnya Muniba pun terjatuh ke dalam jurang. Akibat dari kecelakaan tragis tersebut, membuat Muniba harus dirawat intensif di rumah sakit. Lengan kanannya patah, pergelangannya juga patah. Tulang bahu dan tulang selangkanya juga patah. Semua tulang rusuknya patah. Paru-paru dan hatinya rusak parah. Ginjalnya juga rusak, membuatnya harus membawa kantong kemanapun ia pergi hingga saat sekarang ini. Kerusakan tubuhnya yang sangat parah membuat dokter memvonisnya bahwa Muniba tidak akan pernah bisa mempunyai keturunan lagi. Dan kerusakan tulang belakangnya membuat ia harus lumpuh seumur hidupnya. Dan tak lama setelah itu, Muniba bercerai dengan suaminya dan suaminya pun menikah lagi. Bisa dibayangkan kan betapa hancurnya hidup seorang Muniba. Betapa hancurnya ia menghadapi kenyataan-kenyataan pahit yang harus ia telan mentah-mentah. Sebagai manusia biasa, Muniba juga marah. Ia sedih, kecewa, menyesal. Kenapa ini harus terjadi padanya? Kenapa cobaan hidup yang berat selalu menghantamnya terus-menerus? Muniba pun putus asa hingga ia tak mau berbicara pada siapapun dalam waktu yang lama. Namun, seperti yang kita bicarakan di awal tadi, Tuhan tidak akan menakdirkan sesuatu tanpa tujuan. Perlahan Muniba bangkit dari keterpurukannya. Tubuhnya boleh rusak, tapi tidak dengan hatinya. Ia terus bangkit hingga akhirnya ia menjadi motivator yang sangat terkenal. Wanita lumpuh yang hanya bisa duduk di kursi roda telah menyebarkan energi positifnya, semangat hidupnya ke seluruh penjuru dunia. Sekarang Muniba pun mengadopsi seorang anak laki-laki yang terus mengajarkannya bagaimana cara untuk tetap hidup sebaik mungkin. Suatu ketika, anaknya mengajak Muniba bermain bola. Karena lumpuh, Muniba merasa sedih, tidak bisa menjadi teman yang sempurna untuk anaknya. Melihat hal itu, anaknya pun berkata, "Jika kaki ibu tidak bisa menendang bola, ibu masih mempunyai tangan. Ibu bisa menjadi seorang kiper." Seketika Muniba tersadar dan menangis. Ia tersadar bahwa begitu banyak cara untuk bisa terus menjalani hidup. Begitu masih banyak jalan ketika jalan yang biasa kita lalui itu telah buntu. Masih banyak harapan yang telah menunggu kita di depan sana. Mungkin terkadang kita terlalu sibuk menangisi satu luka tanpa menyadari masih banyak penawar-penawar lain bertebaran di sekeliling kita. Akhir kata, mari jadikan luka-luka kita ini menjadi hiasan di setiap ketidaksempurnaan kita.